Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya dengan acara TikToks kita malam hari ini. Oke, sambil kita menunggu teman-teman Cuan Troopers yang lain untuk join dan juga tentunya narasumber kita ya malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman lihat di feed dari Sukor Sekuritas, hari ini kita ada kedatangan salah satu profesional trader dan juga influencer di pasar modal ya. Teman-teman pasti udah tahu, Andi Senjaya. Ya, dan malam hari ini juga aku bakal ditemenin nih sama Daniel Wiguna ya sebagai Head OLT dari Sukor Sekuritas. Oke, mungkin teman-teman di sini yang udah join, mungkin masih ada yang di jalan dalam perjalanan pulang, atau mungkin udah ada yang di rumah, atau mungkin ada yang nonton dari kos-kosannya atau dimanapun kalian semua, mungkin boleh ya coba sign up dulu nih ya, boleh ngabarin nih nontonnya dari mana. Kita kasih shout out dulu nih buat teman-teman yang ada. Anjay, Bang Andi Sanjaya. Oke, ada Daniel Mulia tuh. Udah pasti udah nggak sabar ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bro Andi Senjaya ya. Jadi topik untuk malam hari ini adalah proyeksi IHSG di kuartal 2023 ya. Kuartal 3 2023 ala Sandi Senjaya. Wah, sinyal Om, sinyal. Ini sinyal apa nih maksudnya nih? Nanti kita bahas ya teman-teman ya semuanya ya. Dan di sini juga aku mau ingetin buat teman-teman yang belum punya akun, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com ya teman-teman ya. Di sini mungkin kalau misalnya ada yang mau mulai belajar investasi atau mungkin trading juga, bisa buka akunnya di komen yang udah aku pin ya teman-teman ya. Dan di sini aku juga mau ingetin sekarang di aplikasi Spot, di aplikasi Sukor Sekuritas kalian bisa beli reksadana langsung ya teman-teman ya. Dulu nggak ada nih fitur ini, tapi sekarang kalian udah bisa beli reksadana langsung dari aplikasinya. Buat teman-teman contohnya yang nggak tahu nih mau beli saham apa begitu kan, bisa tuh parkirin dulu dana atau aset kalian yang sudah disisihkan untuk berinvestasi di produk-produk reksadana yang ada di Spot begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kan juga pasti banyak teman-teman yang mau nanya-nanya nih sama Bro Andi Senjaya begitu ya, mungkin tentang saham yang kalian sedang pegang, atau mungkin saham yang kayak ingin beli, atau mungkin dilepas sekalipun bisa ya teman-teman ya, langsung aja drop di Q&A, atau mungkin ada pertanyaan seputar dengan topik kita membahas tentang proyeksi ISG di kuartal 2023, boleh juga ya di Q&A atau nggak di comment section. Nanti di penghujung dari IG Live ini kita bakal tanya langsung ya ke Bro Andi nih. Oke, coba aku panggil dulu ya Daniel sebentar ya teman-teman ya. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat sekarang IHSG itu hari ini ditutup merah ya teman-teman ya, di 0,05 ya, 0,05% ya untuk hari ini. Dan secara tahunan juga sebenarnya IHSG itu masih terkoreksi ya teman-teman ya, masih terkoreksi sebesar 4,69% begitu ya. Nah, tentunya kan ini masih banyak pertanyaan begitu ya dari teman-teman investor dan trader atau retail juga. Kira-kira arah IHSG ini gimana gitu kan, proyeksinya gimana? Apalagi kalau misalnya kita melihat ada beberapa sentimen yang sering yang terjadi begitu ya teman-teman ya secara global. Contohnya salah satunya yang paling sering dibahas adalah mengenai suku bunga ya di Amerika Serikat begitu ya teman-teman ya. Jadi memang suku bunga ini selalu menjadi hot topic kita ya. Kalau misalnya teman-teman di sini sering nonton Aji Live, most of the time kita membahasnya tentang suku bunga begitu ya, suku bunga di Amerika Serikat, dan juga membahas tentang debt ceiling juga ya teman-teman ya, tentang utang di Amerika Serikat begitu ya. Jadi di sini berdasarkan data dikatakan semenjak tahun 2009 utang Amerika Serikat itu sampai sekarang itu udah 3 kali lipat ya teman-teman ya. Jadi istilahnya ada limitasi dari cash-nya Amerika Serikat ya teman-teman ya untuk membayarkan semua hutang-hutangnya. Jadi tentunya the Fed begitu
begitu ya, atau pemerintahan di Amerika Serikat ini mulai istilahnya berhati-hati dengan yang namanya hutang begitu kan, dan ketentuan-ketentuan atau mungkin regulasi mengenai suku bunga begitu kan, tentang debt mereka tentunya kan akan lebih dirapatkan ya, atau bisa dibilang juga akan lebih ikat pinggang juga. Nah tentunya kan ini pasti ada dampaknya begitu kan dengan pasar modal di Indonesia. Nah, jadi adalah ada beberapa sentimen yang juga nanti kita akan bahas nih bareng-bareng ya sama Daniel dan juga sama Bro Andi nih, kira-kira dengan adanya sentimen-sentimen di luar negeri begitu ya, seperti yang tadi udah disebutkan, apakah akan berdampak terhadap ISG begitu kan, dan proyeksinya seperti apa. Nah tadi di sini contohnya tadi aku udah lihat ya, ada teman-teman nih yang bertanya, contohnya sebentar ya, aku lihat tadi membahas nih. Nah ya, mengenai ACES juga nih, nanti boleh ya teman-teman ya, nanti kita tanya juga nih sama Bro Andi, kira-kira ACES itu proyeksinya gimana nih secara teknikal begitu kan, apakah bagus untuk entry begitu kan, atau maybe masih kurang menarik untuk masuk dan sebagainya. Ini boleh nanti kita tanyain ya teman-teman ya. Nah di sini aku mau encourage ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun mengenai seputar saham yang ingin kalian tanyakan, boleh, oke? Nah ini ada yang nanya nih tentang Adi ya, ada holder Adi juga. Nah ini juga nih bisa nih teman-teman kalau misalnya mau tahu nih ya kira-kira arah sahamnya gimana secara technical analisis, boleh nih kita tanya sama Bro Andi. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini Daniel udah accept. Oke, sambil menunggu ya teman-teman ya. Halo, Halo, bro. selamat malam Bro Daniel. Malam, bro. Thank you ya udah join lagi, ketemu lagi Bro kita. Kita udah Siap, 2 siap, SG siap. bareng, kita barengan nih Bro ya. Iya, kayaknya ke depan bakal lebih sering nih, Jo. Market makin seru. Oke, oke. Oke. Jadi buat teman-teman di sini kemarin juga kita ada ngobrol-ngobrol sama Michael Yoh ya. Dan malam Betul. hari ini juga tentunya kita punya salah satu influencer yang gak kalah serunya nih ya, Andi Senjaya begitu kan. Udah standby Mm-mm. juga nih Bro Andi. Tapi mungkin gue mau ngobrol-ngobrol dulu sedikit sama lo kali, nggak apa-apa ya. Siap, Yang siap, tadi bro. ya, tadi ada mention sedikit mengenai kondisi market begitu ya Bro ya. Jadi kan masih terkoreksi kalau misalnya secara tahunan Mm-mm. begitu kan di Mm-mm. 4,69%, dan hari ini sebenarnya turun ya Bro ya di Iya. 0,050, tipis begitu ya. Nah kalau misalnya lu melihat keadaan sekarang gimana nih, tanggapannya apa? Mungkin buat bisa mencerahkan teman-teman cuan Trupos nih yang lagi nonton malam hari ini. Mm-mm. Kalau gue ngelihat view market kita sebenarnya, kalau kita coba deh kita tarik mundur dikit Ya. gitu, kita ngelihat view-nya dari view mingguan dan bulanan itu sebenarnya ada upside gitu ya. Kemarin setelah Hmm. IHSG kita terkoreksi ke level 6.500-an, ini sekarang udah sempat nyentuh 6.700-an gitu. Jadi 6.722 malah. Nah, jadi ini tuh sebenarnya jadi positive impact di mana kalau kita ngelihat masih ada capital inflow juga, ada dana asing masuk juga ya, thanks to GoTo kemarin yang masuk ke MSCI, jadi kita masih ada capital inflow gitu. Nah, jadi sebenarnya kita juga dilihat masih cukup positif dari sisi fundamental gitu ya, dari sisi makroekonomi, di mana kan tadi Joe sudah sempat bahas gitu, the Fed ini sepertinya akan mempertahankan suku bunga gitu. Kalaupun memang dia harus naik, naiknya hanya 25 basis point, udah nggak bisa cukup agresif lagi, karena kalau dinaikin lagi ini nanti bisa membuat ekonomi mereka itu jadi gimana ya, lebih dekat sama jurang resesi lah kita bilangnya. Kenapa? Karena kan kalau suku bunga naik berarti properti market mereka itu bisa crash gitu. Kenapa? Karena orang jadi males gitu beli properti di Amerika Serikat, dan company-company juga jadi males minjem ke bank dan lain sebagainya gitu karena bunganya tinggi banget. Tech company-nya juga makin lama ya makin berdarah-darah yang masih punya banyak utang, kecuali FANG ya. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, sama Google. Nah, FANG itu adalah company
teknologi di Amerika Serikat yang terpapar sama utangnya itu rendah gitu. Jadi kayak Facebook itu udah nggak ada utang gitu. Jadi sebenarnya suku bunga mau naik atau kayak gimana itu sebenarnya baik-baik aja gitu. Nah, termasuk sama emiten-emiten teknologi lainnya, termasuk juga kayak Apple dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak semua emiten teknologi di US itu terpapar sama utang. Nah, tapi emiten-emiten lainnya tentu masih terpapar sama utang. Nah, jadi utang yang gede. Jadi sebenarnya kalau Amerika Serikat masih menaikkan suku bunga lagi, bisa jadi apa namanya ada resesi di mana namanya di akhir tahun 2023 atau di awal tahun 2024. Nah, ini nggak bagus buat Amerika Serikat. Eropa udah technical recession, most probably mereka bakal beneran resesi di kuartal kedua 2023 ini. Jadi tone-nya sekarang memang lebih bagus kalau kalau misalnya gua nih ya jadi investor nih ya Jo ya, Iya, punya iya. pegang duit dolar banyak, ya udah gua masukin dulu aja ke rupiah gitu. Hmm. Karena kemarin kan rupiah sempat sentuh 15.000, artinya beli rupiahnya tuh murah gitu. Gua tukar dolar gua dapat rupiahnya lebih banyak. Nah, dapat rupiahnya lebih banyak artinya gue bisa beli obligasi lebih banyak, beli saham lebih banyak di tengah kondisi makroekonomi Indonesia yang masih bagus banget gitu. Makanya kita masih capital inflow terus nih di Indonesia. Nah, kalau view gue kayak gitu, dan kedepannya IHSG kita kalau memang kondisi makroekonominya masih bagus, harga komoditas-komoditasnya juga ini masih terjaga di level-level sekarang, kita neraca dagangnya itu juga masih bisa surplus. Kalau neraca dagangnya surplus, berarti ya ekonomi kita masih akan bertumbuh gitu di tengah negara-negara lain yang ekonominya itu negatif. Jadi sebenarnya untuk sampai akhir 2023 sampai tahun politik pun sebenarnya kita tone-nya masih positif sih. IHSG masih bisa ke 7.000 gitu ya, 7.000, 7.100 gitu, itu masih level-level yang cukup terjaga sebenarnya. Tapi gue juga nanti pengen tahu nih dari Bro Andi kayak apa nih di proyeksi di Q3-nya kayak gimana Bro? Oke, thank you ya Bro Daniel ya untuk jawabannya ya. Mm-mm. Jadi setuju banget ya teman-teman ya, apalagi mengenai tentang berita yang suku bunga itu proyeksinya akan ditahan begitu ya, apalagi setelah melihat kalau nggak salah di beritanya dikatakan inflasi harusnya udah mulai melandai ya Bro ya di Amerika Serikat, Mm-mm. begitu kan sudah mulai mereda. Jadi kemungkinan suku bunganya tidak akan naik lagi, tapi mungkin ditahan begitu kan. Dan tentunya kan ini ada dampaknya begitu kan terhadap em, pasar modal Indonesia begitu kan. Dan Mm-mm. ya dan membuat sebenarnya ini adalah momen-momen kalau dari aku personally mungkin bisa menjadi opportunity Mm-mm. juga ya teman-teman ya, bagaimana misalnya kita melihat di saat IHSG ini sempat bisa dibilang apa ya, pesimis sekali ya, atau mungkin masih wait and see lah ya, karena soalnya Mm-mm. pergerakannya seperti nggak tahu mau naik nggak mau turun, ini sempat dibahas juga di beberapa live ke belakang begitu kan. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi momen juga, tapi tentunya nanti kita mau ngobrol langsung nih sama Bro Andi Senjaya, kan kita pengen lihat gimana proyeksinya dia melihat IHSG ini gitu kan, dengan kejadian-kejadian yang sedang terjadi secara global begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung accept aja kali ya, Daniel ya, Ya, Bro Andi ya, karena sip. teman-teman ini Gue udah juga mulai udah banyak, gak sabar nih mau nanya. udah mulai banyak banget yang nanya-nanya pertanyaannya, Iya. makanya kita juga ada istilahnya waktu buat teman-teman cuan troopers untuk bertanya gitu. Halo Bro. Halo, malam-malam semua. Hai, Bro Andi. Nice to see you again. Nice to see you again. Gimana kabarnya? Jempolnya. Wah, jempolnya masih keperban tuh. GWS buat jempolnya, Bro. Itu terlalu, itu gara-gara terlalu, tradingnya terlalu cepet tuh. Sampai tremor gitu ya. Iya, iya, iya. Wah ini menarik sih. Aku sempat lihat story-nya Bro Andi ini, banyak influencer pasar modal ngebahas tentang jempolnya nih ya. Tapi aman ya Bro ya. Harusnya aman sih. Walaupun secara visual agak mengerikan sedikit ya kemarin pas dibuka bareng sama Brodan ya. Cuman ya, semoga lah ya. Aku mohon doanya teman-teman investor semua, semoga jempolku bisa baik-baik aja. Ngomong-ngomong, Andi ini belum nunjukin proyeksi teknikal, yang nonton udah 370 loh, gila banget sih. Gila. Baru ngomongin jempol loh ini loh. Iya. Siap. Suara Oke. aku
Itu jelas ya sebelumnya, sorry. Jelas. Jelas ya? Aman. Suara aku juga jelas ya, aman ya. Tadi kayaknya ada yang bilang suaraku kecil gitu. Aman nggak ya? Aman ya Dan ya? Aman. Kalau di aku agak lebih kecil dari Daniel, cuman masih kedengeran gitu. Oke. Coba ya. Ini sebentar. Oke. Gimana ya? Aman ya? Soalnya aku aman kan harusnya. Bisa lah ya kedengeran ya. Aman. Aku teriak agak suaranya lebih keras dikit lah ya. Oke. Jadi Bro Andi, thank you banget nih udah join ya sama kita semua gitu kan. Di sini mungkin kita juga bisa mulai hashtag gitu ya. Cepat sembuh jempol Bro Andi begitu kan di sini. Dan tadi Bro kita juga sempat udah ngebahas sedikit ya sama Daniel tentang kondisi market kita sekarang gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat hari ini memang turun sedikit aja 0,05 begitu kan. Dan tapi kalau secara tahunan tuh masih turun juga tuh 4,69% begitu kan. Nah, kalau mungkin dari lu sendiri aja kira-kira tanggapan lu melihat kondisi market itu sekarang gimana sih gitu. Jadi mungkin bisa di-share nih sama teman-teman semua yang lagi nonton malam hari ini. Oke, kalau misalkan kita refer ke topik buat IG Live ini kan kita mau lihat proyeksi IHSG ini di Q3 seperti apa, which is di 3 bulan berikutnya ya Juli, Agustus, September, ya kan. Biar lebih, aku kan orangnya pemalu ya, jadi aku kayaknya biasanya langsung liatin chart aja kali ya. Jadi ngobrolnya sama chart, aku lebih confidence kali ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Siap. Oke, semoga kelihatan ya. Gila, ini yang gua suka, ini yang gua tunggu-tunggu. Nah, oke teman-teman, ini grafik yang bisa Komennya kalian lihat. Ini matiin dulu aja, Jo. Jadi bisa kelihatan nih. Sorry nih. Harus dimatiin komennya supaya kelihatan nih. Oke, mantap. Oke, aman ya, mantap Ya. ya. Nah, semoga kelihatan jelas. Jadi ini kan time frame weekly-nya daripada IHSG. Tadi seperti yang Daniel bilang juga, kalau kita harus lihat apa namanya bigger picture-nya juga. Kalau kita sebenarnya ini di IHSG ini secara trennya sebenarnya masih punya penahan di area support atau demand zone di sekitar 6.500. Kemarin ini sempat nyentuh 6.500 seperti yang Daniel bilang. Dan sebenarnya kemarin ini juga atau seminggu terakhir kita berhasil rebound di area support tersebut gitu ya. Di area support tersebut kita berhasil rebound dan kita tuh udah menyentuh ini berkali-kali. Kalau kita coba flashback sejak 2022 itu tuh udah ada, kita lihat di sini ya. Ini udah ada 1, kemudian di sini ada 2 ya. Kemudian di sini ada lagi 3, 4. Kemarin kelima kali dan kelima kali nggak tembus-tembus. Ini sebenarnya juga kita udah sering banget bahas ya, waktu itu juga sempat di talks bareng Bro Daniel juga. Ini sebenarnya adalah sebuah area yang cukup kuat, demand area yang cukup kuat. Nah, memang kalau secara teknikal dia udah ada di area-area support, which is sebenarnya di area support ini kalau secara indeksnya dia di area support, sebenarnya kita bisa coba untuk cari saham-saham yang berpotensi untuk naik karena dia seharusnya reaksinya akan reject daripada support kuat ini tersebut, which is di 6.600-an sampai 6.500-an. Dan sekarang udah naik nih, tapi ada satu lagi minor resistance yang perlu kita perhatikan sebenarnya di sini di 6.750. Kalau kita lihat di sini, aku zoom in dikit ya biar kelihatan. Nah, biar nggak terlalu pusing, nah kayak gini ya. Nah, 6.750 yang ada di garis merah di sebelah sini, ini sebenarnya adalah support area resistance minornya saat ini yang perlu ditembus dulu nih. Biar apa? Biar kita pergerakannya nanti bisa nantinya menembus lagi atau mencobai lagi area resistance di 6950 yang udah 3 kali mantul di situ. Nah, di sini secara teknikal. Jadi menurut aku pribadi, ini ada potensi mungkin beberapa hari dan minggu ke depan kemungkinan akan ada koreksi terlebih dahulu tapi minor. Ya, dari 6750 mungkin akan ke 6650 atau 6660. Kemudian dia baru akan berhasil naik ke atas. Jadi ini nanti akan jauh lebih valid karena nanti di sini dia membentuk sebuah pola inverted head and shoulder pattern. Jadi kurang lebih secara pola kalau mau digambarin kayak gini. Nah, ini merupakan satu pola reversal. Jadi pergerakan kita harusnya IHSG-nya juga bakalan
lebih baik nanti ke belakangnya gitu ya, which is mungkin di akhir Juni kali ya, kalau kita lihat dari proyeksi kayak gini. Kurang lebih seperti itu, tapi kalau kita mau lihat inflow-nya secara foreign flow gitu ya, flow secara foreign, itu sebenarnya walaupun tadi Bro Jogi bilang bahwa IHSG kita year to date-nya masih di minus sekitar 4% lebih, tapi good news-nya adalah inflow dari foreign ini tuh kita masih plus. Plusnya juga lumayan besar, 15 triliun gitu ya di regular market. Which is ini adalah satu hal yang positif banget, karena kalau kita lihat dan kita track back based on historical bahwa indeks kita itu sangat sensitif dengan flow daripada asing atau flow daripada foreign. Which is ini adalah good things gitu. Bahwa adanya kenaikan inflow daripada foreign dan IHSG kita juga berhasil reject daripada area support yang ada di sini. Jadi kalau aku pribadi, kalau mau lihat sampai akhir tahun 2023 ya, harusnya sih akan sama yang tadi Bro Daniel bilang sih, kayak gitu kurang lebih. Oke. Mantap. Gue ada follow up question nih, Bro Andi. Boleh. langsung. Jadi kalau di akhir tahun misalnya dia projection bullish gitu ya. Kita juga udah nangkap tadi gambaran teknikalnya seperti apa. Kalau di Q3 ini karena memang tidak terlalu banyak sentimen global, itu bakal lebih banyak sideways ya. Biasanya ya kalau kita ngeliat Q3 ya. Aku pribadi ngelihatnya untuk di Q3 ini memang belum, kalau kita mau ngelihat secara seasonality, memang di Juli, Agustus, dan September ini momentumnya belum ke arah bullish. Jadi dia mungkin baru mau siap-siap nih nanti mau ke arah bullish sana. Cuman pergerakannya menurut aku pribadi masih akan ada di range IHSG sideways yang sekarang, which is di antara 6.600 sampai 6.900-an. Jadi akan bermainnya di range atau di kisaran indeks harganya ada di situ, seperti itu. Oke. Seru nih berarti ya. Kesempatan sebenarnya di Q3 ini kalau memang dia geraknya sideways, kita itu justru lebih nyicil ya, udah mulai nyari emiten gitu ya. Lirik-lirik yang mana, terus kita ya udah cicil beli aja dikit-dikit gitu ya berarti ya strateginya ya. Yes, setuju banget, karena gini, di indeks kita atau di IHSG itu udah hampir 800 saham yang bisa diperdagangkan, yang diperjualbelikan, yang udah listing. Dan sebenarnya untuk mencari satu atau dua itu harusnya jauh lebih mudah gitu ya. Dan ketika memang marketnya, kalau yang saya lihat belakangan ini, walaupun market atau IHSG-nya ini masih year to date-nya mencatatkan negatif, tapi ada aja kok beberapa saham-saham yang sebenarnya tuh outperform index, dan sebenarnya itu good banget untuk dibeli sebenarnya. Jadi walaupun indeksnya mungkin belum perform, tapi saham-saham single stocks-nya ini malah leading atau dia malah outperform the index. Justru kalau justru kita sebenarnya bisa ngalihin alokasi portofolio kita ke saham-saham yang memang bisa leading atau yang bisa outperform di index, biar performance trading kita atau performance investasi kita itu sebenarnya bisa lebih bagus dari indeks, kayak gitu sih, Bro. Oke. Wah, ini mantap. Ini luar biasa banget ya informasinya. Ini mungkin komennya gue naikin dikit lagi, bentar lagi ya sebelum kita ngobrol lagi ya. Ini teman-teman pasti banyak banget yang pengen ngomong ya. Oke nih, sampai bilang keren banget Bang. Oke, thank you banget ya Bro Andi sama Daniel. Jadi tadi kalau misalnya mungkin aku recap sedikit, salah satunya adalah bisa melihat opportunity juga ya Bro ya. Walaupun secara yearly tadi kan udah di-mention itu kita turun IHSG minus 4,6 kalau nggak salah, 4,5%, tapi foreign inflow-nya itu tetap naik gitu Bro ya, tadi 15T begitu kan. Dan tadi juga Bro Andi juga udah mention ya tentang ada minor resistance, tapi ini minor, dan tadi udah disebutin juga angkanya di 6.000 berapa Bro tadi? 6.750. 6.750. Nah, ini bisa menjadi istilahnya perhatian juga nih buat teman-teman begitu kan. Contohnya kalau kalian misalnya mau entry gitu ya ke satu saham. Nah, mungkin pertanyaan dari gue nih Bro, ini kan kita melihatnya IHSG kan pergerakannya. Kira-kira apakah sektor-sektor itu juga selalu mengikuti tren dari IHSG, atau mungkin ada sektor-sektor yang malah berbanding terbalik dengan IHSG?
Atau gimana nih strateginya buat teman-teman istilahnya untuk melihat yang lebih ke dalamnya lagi nih, kira-kira sektor-sektor apa nih yang menarik kalau misalnya dari analisa itu lewat dari proyeksi atau pergerakan IHSG? Oke, good question. Jadi kan sebenarnya indeks kita itu kan mengcover 800 lebih saham yang udah ada gitu ya. Nah, nanti itu kalau kita bikin pohon keluarga misalnya gitu ya, pohon keluarga. Ini kan IHSG paling atas ya, paling tinggi ya. Nah, nanti di bawahnya itu ada sektornya lagi, dibagi lagi ke dalam sektor-sektornya lagi. Jadi ada kalau nggak salah 11 sektor turunannya istilahnya. Jadi ada family-familinya nih ya di bawah IHSG. Misalkan ada sektor healthcare, ada transportasi, ada finance, ada consumer cyclical, ada consumer non cyclical gitu ya. Ada infrastruktur, properti, industrial, banyak istilahnya seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan kita ngelihat dari sisi bisnisnya juga, ada periode-periode atau ada siklus-siklus di mana satu sektor ini tuh di periode tersebut mungkin sedang diuntungkan atau secara bisnisnya sedang growing. Dan ini direspon oleh market dengan positif. Oleh karena itu kita bisa lihat walaupun sekarang IHSG-nya mungkin masih di dalam trend sideways, ada aja di beberapa waktu ke belakang ini dalam satu bulan ke belakang kalau misalnya kita lihat atau beberapa minggu ke belakang itu ada sektor-sektor yang ternyata malah bisa bagus gitu ya. Contohnya aja kalau misalkan belakangan ini kan kalau kita lihat infrastruktur kan udah mulai ini ya rebound lagi ya kalau kita lihat. Tapi ada juga sektor di mana energi itu menurut aku pribadi di 2022 udah jenuh banget beli. Sehingga udah memang sepantasnya dia akan mengalami koreksi. Jadi yang kita perhatikan sebenarnya daripada kita lihat 800 saham ini, kita cari satu-satu kira-kira yang mana sih yang bisa ngasih kita potensial profit. Kita bisa bedah dulu di setiap sektornya dulu nih, kira-kira sektor mana yang sebenarnya saat ini secara pergerakan sahamnya atau secara family sahamnya itu sedang bergerak ke tren yang lebih positif dalam periode menengah ke depan gitu istilahnya. Jadi kita akan jauh lebih efektif lagi nih mencari potensial sahamnya, itu yang pertama. Yang kedua nanti kita tinggal nge-screeningnya jauh lebih efektif daripada kita nge-screening 800, kita tinggal screening aja, cari satu saham yang mungkin cocok dengan sistem trading kita atau cocok dengan liquidity-nya, di mana kita bisa trading di sana dan kita bisa pilih yang ininya leading stocks-nya yang mana di setiap sektor tersebut, seperti itu sih. Wah, ya. Oke. Thank you banget ya Bro Andi ya. Ini aku suka banget karena aku sebenarnya jujur nih, gue inget dari tahun lalu bro, gue pernah waktu itu kalau nggak salah jadi pembicara di Sukor juga, di acara Sukor waktu itu, dan lo ngebahas tentang cara analisa lewat sektor-sektor begitu. Ini ada banget nih tadi yang nanya juga nih cara membaca tentang screening dari sektor begitu kan, karena istilahnya kan kita suka sering lihat IHSG, tapi di dalam IHSG itu banyak banget ratusan saham, tapi dikelompokkan dari sektor-sektor begitu kan. Ini bisa istilahnya menjadi salah satu apa ya cara kita melakukan pemilihan saham lah ya bro ya, kurang lebih kayak gitu kan. Betul banget. Ya. Oke, tadi kalau nggak salah dengar, dan gue dengernya Bro Andi ini mention sektor infrastruktur ya. Ya udah mulai menarik ya. Iya. Banyak yang sebenarnya kalau ngelihat infrastruktur banyak yang teriak, banyak yang mulai masuk juga banyak. Tapi gue nggak tahu nih view-nya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke view itu, gue pengen ini dari tadi soalnya gue juga baca komen banyak yang pengen join masuk ke community-nya Bro Andi. Gitu. Gimana nih bro supaya bisa masuk ke community-nya? Boleh dong di-spill gitu. Sebenarnya kalau misalkan di community yang kita ada di Telegram itu trading saham bareng, di situ udah hampir 100.000 yang join. Jadi boleh feel free untuk join, nanti cek aja di bio aku ya, di situ ada. Boleh. Tapi kalau misalnya nanti mau mau dapat insights lebih tentang analisis seputar saham, kira-kira apa nih yang potensial menarik dan segala macam, itu kita ada sebenarnya grup khusus gitu ya, namanya Kita Sepaham. Nah di situ
sebenarnya teman-teman bisa join juga. Nanti juga ada kolaborasi sama Sukor, di mana nanti kita tradingnya bareng sama Sukor juga, Sukor Sekuritas. Nah, di situ kita akan update kira-kira potensial stocks yang bisa kita pantau, dan juga kita coba untuk info di mana kita harus buy on weakness-nya atau buy areanya di mana, kemudian take profit-nya di mana, dan segala macam sih. Kayak gitu. Siap. Ini soalnya kalau ada technical analisisnya itu kan ibarat kayak kita jalan udah tahu mapnya itu geraknya gimana gitu kan, arahnya kemana. Jadi lebih Betul. canggih lah kalau trading bareng Bro Andi nih. Oke, Siap, Bro Andi, siap. gue pengen ada follow up question nih berkaitan dengan Q3. Ini kan kalau gue lihat ya, kalau gue lihat dari pergerakan IHSG dan perubahan harga saham dan lain sebagainya, ini kayaknya sinyal-sinyal sektor rotation ini udah mulai berasa nih. Makin ke akhir Juni, ini sektor rotation mulai berasa gitu. Jadi kalau dari radarnya Bro Andi, sektor rotation ini di Q3 ini bakal lebih condong kemana sih? Tadi kan sempat mention ada infrastruktur gitu, tapi apakah akan ada sektor rotation ke komoditi misalnya gitu kan, atau mungkin ini mulai ada sektor rotation ke teknologi misalnya, karena kan kemarin bank-bank digital itu tiba-tiba pada naik semua gitu ya, emiten teknologi juga pada naik semua. Nah, ini di Q3 nih seperti apa sih ini iklim sektor rotationnya? Oke, memang kemarin ini dalam beberapa waktu kemarin, kalau kita lihat adanya sektor-sektor yang mulai terlihat lagi ya setelah sekian lama mungkin ada di masa koreksi. Salah satunya juga tadi yang dibilang sama Daniel, sektor teknologi. Nah, kalau kita perhatikan sektor teknologi specifically di US, itu sebenarnya saham-saham atau company-company mereka itu udah lebih outperform dibandingkan dengan saham-saham secara general di sana. Karena kalau kita bandingin indeks Dow Jones dengan Nasdaq gitu ya, kalau kita lihat indeks Nasdaq ini lebih outperform dibandingkan dengan Dow Jones-nya, Dow Jones Industrialnya, atau which is kumpulan 30 kumpulan saham-saham besar di US sana. Jadi ini adalah satu tanda sebenarnya kalau di US itu sektor tech-nya itu udah mulai recover lagi kalau aku lihat ya. Memang agak sedikit berbeda sejak 2022 pergerakan saham-saham di US dengan pergerakan saham-saham di Indonesia, di mana saham-saham di US itu notabene memang company-nya atau emiten-emitennya itu punya peran besar di tech sektor atau di tech industry. Sedangkan di Indonesia ini kan baru awal banget kita memasuki ke era tech atau ke era teknologi gitu ya. Cuman memang kalau kita lihat teknologi di US itu udah mulai recovery-nya lumayan cepat dibandingkan dengan konvensional industrial yang sebelum-sebelumnya. Nah, di Indonesia kalau kita lihat saat ini, di mana ya kemarin ada digital bank udah mulai rebound, kemudian juga ada beberapa emiten tech yang juga udah mulai terlihat gitu ya. Kemungkinan kalau misalnya flow-nya masih konsisten nanti di sepanjang Q3 itu akan menjadi satu hal yang positif juga sih buat saham-saham teknologi di Indonesia. Jadi rotasi sektor ke tech itu menurut saya ada potensinya juga, karena kalau kita ngelihat di US itu mereka udah jalan duluan sih kalau aku lihat. Oke. Tech berarti sebenarnya udah ini ya, udah harus beberapa udah bisa jadi watchlist lah ya istilahnya ya. Harusnya ya, soalnya gini, kalau aku lihat indeks chartnya gitu ya, aku sedikit tunjukin kali ya. Boleh aku putar lagi ya, biar aku lebih confidence lagi. Siap. Nah, ini komen harus dimatiin. Mantap, Jo. Thank you. Nah, sorry ya teman-teman, dimatiin dulu komennya. Jadi, ini adalah sektor teknologi atau indeks daripada sektor teknologi. Teman-teman juga nanti bisa lihat pergerakan indeks setiap sektornya seperti apa. Jadi, indeks sektoralnya seperti apa. Kalau kita flashback dulu ya, waktu masih ingat di zaman-zamannya 2021 di mana IHSG naiknya kencang, itu tuh didorong atau dimotorin sama sektor teknologi ini ya. Dimana kalau kita lihat itu pergerakannya luar biasa di sini. Di selama 3 bulan, Mei, Juni, kemudian di sini Mei, Juni, Juli ya. Ya Mei, Juni lah ya. Ini pergerakannya luar biasa ya waktu itu. Nah, sekarang kalau kita lihat sepanjang 2022
dia koreksi. Tapi yang menarik di sini kalau aku lihat kemarin di mana sektor teknologi ini sempat membangunkan kita semua gitu ya. Di sini kalau kita perhatikan ada satu ini ya, ada satu engulfing atau ada satu candlestick yang namanya bullish engulfing. Di sini double candlestick pattern ya. Di sini ada bullish engulfing. Dan kalau misalnya kita lihat di sini udah mulai muncul bullish divergence. Jadi tadi kalau misalnya Daniel sendiri bilang apakah udah kira-kira proyeksi ke depan di Q3 apakah tech ini akan jadi sektor yang mulai menarik lagi untuk diperhatikan, tanda-tandanya udah terlihat. Tinggal konfirmasinya aja dan sahamnya apa yang menjadi PR kita masing-masing nanti untuk menganalisis kira-kira yang mana nih yang bisa kita beli, kemudian bisa dapetin potensial profit yang paling maksimal, kayak gitu sih. Mantap, mantap. Kalau dari Bro Andi sendiri, ngelihat sektor di Q3 yang paling dijagoin ini ada di mana sih sebenarnya, Bro? Ini soalnya pasti ini cuan troopers nih pasti penasaran nih, Bro Andi ini lagi kemana sih sebenarnya view-nya dari sisi teknis? Oke, sebenarnya kalau misalkan nanti racikan portofolio aku pribadi akan tergantung daripada kondisi portofolio saham aku saat ini. Apakah aku perlu untuk merotasikan saham portofolio saham yang saat ini ada atau enggak. Jadi nanti aku akan coba untuk lewatin satu proses evaluasi dulu apakah saham yang saat ini ada di portofolio bakalan masih potensial atau memang udah saatnya di take profit atau memang harus diganti ke sektor yang lain. Itu akan menjadi PR aku nanti di beberapa waktu ke depan gitu ya. Cuman kalau aku sendiri saat ini memang masih heavy di saham yang defensif, apalagi di sektor banking yang ya aku bilang aja kali ya nggak masalah. Aku masih di BBRI karena BBRI kalau kita lihat udah all time high dan waktu itu juga kalau nggak salah kita sempat live bareng ya. Waktu itu kita ngebahas BBRI juga. Bener. Dan BBRI kan gimana ya, maksudnya indeksnya sideways cenderung masih meragukan, tapi si BBRI ini malah all time high dan secara flow-nya bagus banget gitu ya. Jadi aku masih keep di sana sebenarnya dan kita lihat nanti target-targetnya berhasil dicapai atau enggak. Kalau misalkan ada target yang berhasil dicapai dan cocok banget untuk di take profit, berarti ada cash yang bisa diputerin lagi nanti kita akan cari sektor apa nih kira-kira yang bakal bisa dirotasiin ke sana gitu. Tapi BBRI-nya kena sih, Bro. Kena, Bro. Thank you anyway, thank you. Iya. Tuh bener kan jempolnya tuh gara-gara trading tuh pasti tradingnya kekencengan. Tetap happy. Ini dikasih cuan. Iya, mantap. Iya. Iya. Siap. Jo, nih ada pertanyaan dari Jo nih kayaknya habis ini. Ini aku mau komen dulu nih, ada yang bilang cuan lebar nih kayaknya Mas Iya. Daniel selebar senyumannya, Bro. Senyum BBRI semua tuh. Iya emang bener. Gue dapet stock picknya soalnya dari Bro Andi. Aduh. Iya. Jadi gue soalnya tipenya itu tipe yang cari aman kan, jadi carinya blue chip gitu. Tapi biasa bingung itu blue chip gue mau ngambil yang mana. Nah pas waktu itu Bro Andi bilang BBRI oke, ya udah, gue langsung masuk aja. Siap, mantap. Oke. Wah, jadi tadi udah cukup ini juga ya, cukup dalam juga nih view dari Bro Andi dan juga pertanyaannya Daniel begitu ya, bagaimana menganalisa sektor. Tadi juga udah membahas tentang sektor teknologi. Mungkin gue mau agak pivot dikit nih dari analisa nih, Bro kan. Jadi tadi kan kita kan analisanya dari indeks sektoral begitu kan. Kalau dari lu tanggapan lu aja sih, mungkin secara singkat juga nggak apa-apa kalau misalnya nggak terlalu panjang jawabannya. Tapi kalau dari indeks lain itu menurut lu juga menjadi salah satu option bisa kita untuk menganalisa nggak? Contohnya indeks Sri Kehati mungkin, atau mungkin dari indeks Jakarta Islamic, I think JII ya kalau nggak salah ya namanya ya, gitu kan? Atau mungkin dari indeks LQ45 dan sebagainya. Apakah indeks-indeks ini selalu mengikuti IHSG? Atau mungkin
sebaliknya mungkin bisa di-share nih sama teman-teman. Ini siapa? Aku atau Bro Andi. Oke. Bro Andi, Bro Andi. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak fokusnya ke indeks-indeks tersebut ya. Kalau misalkan kita mau tahu apakah korelasinya indeks-indeks yang tadi disebutin Brojo itu korelasinya oke sama positif atau negatif terhadap IHSG, kita juga harus tahu komposisi saham-saham di dalamnya sebenarnya ada kemiripan atau enggak. Karena ada aja satu saham yang bisa masuk ke beberapa indeks ya, kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk analisis dan cari stok, aku nggak lebih ke sana. Itu sebenarnya buat apa ya, sebagai tolak ukur aja sih. Atau misalkan kayak ada indeks yang high dividend gitu kan. Misalkan itu ada tujuannya atau ada keperluannya, kita mungkin mau cari saham-saham yang bisa memberikan kita dividen yang besar gitu. Atau mau cari saham-saham atau grup atau kategori sebuah saham yang bisa kita tradingkan secara syariah kayak gitu. Nanti kita bisa lebih dipermudah aja dengan adanya indeks-indeks tersebut sih, tapi bukan yang benar-benar kita mencari atau screening saham yang oke. Jadi itu lebih ke opsi pilihan aja. Kalau gue mau yang cari saham syariah, gue bisa dapat listnya lebih mudah di indeks tersebut, misalkan kayak gitu. I see. Oke, jadi Oke. jadi buat teman-teman istilahnya bisa dibilang itu diperhatikan lah ya komposisi yang ada dalam indeksnya juga gitu ya bro ya. Jadi hanya menjadi tolak ukur juga. Jadi mungkin kan ya setiap orang kan punya preferences-nya juga kali ya dalam memilih saham dan sebagainya kan. Ada yang mungkin lebih pro ke green investment mungkin kan dan sebagainya. Begitu kan. Tapi tetap ya teman-teman perlu melakukan analisa juga lebih dalam. Jadi tidak serta-merta aja mengikuti indeks aja ya bro ya. Kurang lebih gitu ya. Benar-benar. Okay. Dan aku mau ingatkan sekali lagi buat teman-teman, ini semuanya disclaimer ya teman-teman ya. Jadi semua keputusan investasi itu balik lagi ke kalian masing-masing begitu. Oke. Sama gue juga pengen nambahin nih Jo, gue pengen minta tolong ke para cuan troopers yang nonton kita pada malam hari ini. Gue lagi nggak bisa screenshot dan nge-tag kita bertiga, jadi please buat cuan troopers yang nonton, bantuin kita, bantuin gue, Jo, sama Andi mengabadikan momen ini. Screenshot dan tag ke gue, tag ke Bro Andi, tag juga ke Sekuritas, tag ke Jo gitu ya. Tuh. Bagus nih. Lagi bagus nih posenya Bro Andi. Iya. Doain semoga cepat sembuh. Jempolnya Bro Andi gitu. Jadi mohon bantuannya untuk di screenshot dan di tag kita bertiga. Nanti bakal kita repost juga supaya lebih viral lah ya. Betul. Oke. Gantian ya Jo ya. Sekarang gue yang nanya ya nih. Gue pengen nanya ke Bro Andi. Gue nggak tahan nih dari tadi. Pengen nanya. Gue pengen nanya banget nih di kuartal ketiga. Kalau misalnya kita ngelihat mood market gitu ya, Bro ya. Ini kan gimana pun kita nggak bisa kita nggak bisa memungkiri bahwa kayak yang tadi lu bilang bro, ya kita masih bergantung sama capital inflow. Tiap kali ada capital inflow-nya gede dan lain sebagainya, IHSG kita bisa terbang gitu. Nah tapi capital inflow ini kan most likely memang ada di emiten blue chip. Nah kalau di kuartal ketiga nanti yang lu proyeksikan itu, apakah memang lebih baik kita lebih banyak chip in ke blue chip kah gitu ya? Kalau memang iya, emitennya yang mana aja, atau sebenarnya kita udah mulai bisa ngelihat ke second liner atau ke third liner gitu. Kalau emang iya, emitennya yang mana aja? Oke, sebenarnya yang perlu kita coba untuk pisahin adalah capital inflow ini tuh sifatnya apakah dari foreign atau dari lokal aja, kayak gitu ya. Kita perlu diversifikasi ya. Nah, biasanya kalau yang dari foreign itu memang saham-saham yang pertama blue chip biasanya, atau biasanya saham-saham yang ada masuk indeks internasional kayak gitu. Jadi memang ada capital inflow secara foreign di saham-saham tersebut. Nah, tapi kalau untuk yang second liner atau yang third liner biasanya nggak secara langsung di inflow dari foreign money gitu ya, money flow dari foreign. Nah, itu kita bisa lihat juga sebenarnya dari market makernya sendiri atau dari ininya sendiri ya, dari uang besarnya sendiri itu yang masuk ke saham-saham tersebut. Setiap sahamnya itu bisa dilihat dan kita coba untuk perhatikan dari kecenderungan volume-volume di beberapa perdagangan hari sebelumnya, atau
secara rata-rata weekly-nya lah. Kalau misalkan tiba-tiba ada volume yang volume spiking istilahnya ya, volume spiking atau volume yang tiba-tiba secara besar dan nggak seperti biasanya, kemudian masuk ke market dan menimbulkan adanya rejection dari harga gitu ya. Biasanya yang aku lihat indikatornya itu ada dua. Yang pertama itu dari harga, yang kedua itu dari volume. Ini kalau misalkan dua-duanya ini komplement atau saling mengindikasikan hal yang positif, which is secara volume dia harus tinggi, kemudian secara harga dia harus naik. Nah, ini biasanya ada something yang baik untuk menggerakkan harga daripada saham tersebut. Nah, itu yang bisa diperhatikan juga sebenarnya. Nah, kalau dari blue chip kita lebih melihat konsistensi foreign flow ini masuk ke saham tersebut. Itu biasanya menjadi satu indikasi yang positif sehingga kita sebagai retail trader ya tinggal follow aja sih ke sana kayak gitu. Jadi kalau misalkan dilihat di Q3 seperti apa, kalau proyeksi saya secara seasonality, marketnya baru akan bergerak itu di Q4 ya, di Q4. Jadi secara historical memang di Q4 itu jadi momentum kenaikan harga terutama indeks. Dan sehingga indeks ini kalau misalkan kita lihat dia bergerak, biasanya itu dimotorin sama saham-saham yang cenderung blue chip gitu. Jadi kalau misalkan mau ditanya di Q3 strateginya seperti apa, mungkin blue chip masih bisa dilihat. Karena dia akan impact lebih besar terhadap pergerakan indeksnya sendiri. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita mau coba untuk lebih rajin lagi gitu ya sebagai trader yang coba untuk mencari second liner stocks gitu ya atau third liner stocks yang masih liquid gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya saat ini ada juga saham-saham yang menarik dan bisa kita coba untuk perhatikan juga secara flow-nya, nggak harus foreign flow gitu ya, tapi flow-nya kalau misalkan dia punya sebuah flow yang cukup besar gitu ya, cukup mayoritas di market ke saham tersebut, di situ berarti ada perdagangan yang cukup signifikan dan cukup rame gitu di situ dan kita bisa participate ke dalam saham tersebut kayak gitu kurang lebih. Oke, berarti lebih lihat ke likuiditas itu ya. Likuiditas ini ada kemana? Most probably ada di blue chip gitu ya. Jadi ini udah clue banget nih buat cuan sebenarnya. Buka aja tuh top 10 apa namanya emiten yang ditransaksikan dari sisi liquidity. Nah itu tuh yang most probably bisa kasih cuan sebenarnya ya. Iya, yang kita bisa lihat nanti di Q3. Mantap, mantap. Thank you, Bro Andi. Sama-sama, thank you juga. Oke, menarik banget kalau yang gue dapat dan dari Bro Andi ini mengenai ini tadi ya, kalau nggak salah ada mention tentang volume price analysis ya. Yeah. Jadi untuk melihat suatu saham itu trennya bisa bearish atau bullish itu dari harga dan dari ini ya, dari volume ya Bro ya. Itu juga bisa menjadi salah satu ini juga ya, cara analisa teknikal begitu ya. Yes, betul banget. Ya, jadi contohnya kayak kalau harganya naik, terus volumenya naik, trennya potentially bullish gitu ya Bro ya, bener nggak sih? Yes, jadi memang harga naik itu tuh bisa jadi suatu kenaikan yang fake kalau misalkan tidak dikonfirmasi dengan volume. Jadi kadang-kadang volume itu tuh kita bilangnya atau sebutnya sebagai indikator konfirmator gitu. Jadi dia tugasnya mengkonfirmasi ini harganya ketika dia naik yang bertransaksi banyak nggak gitu. Kalau yang bertransaksinya ternyata dikit secara volume, ya nggak bisa kita ini jadikan acuan kalau misalkan dia harganya siap naik. Tapi kalau misalkan ada banyak uang yang masuk ke dalam situ dalam jumlah yang besar dan membuat harganya bergerak dan naik, artinya ada satu buying power yang besar gitu di situ. Jadi bukan cuma harganya doang yang naik, tapi buying powernya secara psikologinya memang mau masuk ini uang kayak gitu kurang lebih. Ya. Wah, ini ilmu ya buat teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi memang aku suka banget nih kalau belajar kayak gini ya, analisis teknikal dari Bro Andi karena bahasanya gampang banget untuk dimengerti ya buat teman-teman semua. Oke, Bro Daniel dan Bro Andi, kita ternyata ini udah mendekati ke penghujung dan cepat banget ya waktu ya kayaknya berlalu ya, dan kita belum jawab pertanyaan teman-teman Cuan Troopers udah banyak banget Bro. Jadi nggak apa-apa nih ya, kita coba ke Q&A section aja ya Bro ya, Andi ya. Boleh. Ya, dan di sini kita mungkin coba jawabin pertanyaan dari teman-teman yang nonton ya Dan ya. Oke, ada yang nanya nih buat Bro Andi, nanya tentang Crush. Nah jadi Crush katanya mohon dibahas dong katanya, karena sudah berlarut-larut dibanting terus.
Wah itu Oke. gimana bro? Kalau misalnya sekarang ini aku coba turn off commenting kali ya. Kayaknya ini feeling mau dibalikin nih kameranya nih. Tahu aja Bro Jun. Oke. Ya. Em, Ya. Ini aku setting dulu ya. Harusnya udah kelihatan. Ya. Oke, ini Krakatau Steel ya yang tadi di request. Aku pribadi ngelihat memang ini ini chart weekly ya, weekly time frame ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan memang secara weekly, ini aku nggak tahu dari tahun berapa, 2021 Januari ya, ada di peak yang ada di sini. Itu dia bergerak udah mulai downtrend ke bawah kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan juga volumenya makin lama makin sepi gitu ya di sini. Kalau kita perhatikan transaksinya jadi nggak banyak. Nah, memang kalau misalkan di saham-saham seperti ini, salah satu saham yang buat aku pribadi nggak akan ada di watchlist aku sih secara pribadi, secara ngelihat gambaran besarnya seperti ini. Jadi walaupun dia harganya let's say saat ini kalau kita coba ukur dari peak-nya itu mungkin udah koreksi mungkin sekitar berapa ya, kita lihat ya dari sini ke sini udah hampir 80% ya, udah 76, ini minus 76%. Bukan berarti dia udah pasti atau bakalan balik lagi ke atas gitu ya, atau udah terlalu murah dan segala macam. Tergantung kalau kita sebagai trader ngelihatnya tergantung ada demand-nya nggak, seperti itu. Kalau kita lihat di sini memang masih sangat ke arah bawah ya pergerakan atau trennya. Jadi screening pertama kalau aku biasanya pribadi gitu ya, langsung buka triple MA gitu ya, yang aku udah share juga sebenarnya di apa namanya di YouTube gitu kan. Nah ini kalau misalnya harganya ada di bawah 3 garis yang ada di sini, artinya dia lagi downtrend banget nih. Jadi saham-saham seperti ini biasanya udah nggak menarik di mata aku gitu saat ini gitu. Oke. Kayak gitu. Oh, karena itu berarti udah di bawah MA 200, di bawah MA 20, di bawah MA 5 juga gitu ya? Ya, ini 200, 100 sama 50. Jadi 50 Oh, 50. untuk ngelihat. Oke. Ya, ini bisa 50, bisa 20 sih. Cuman kalau kita ngelihat, kita pakai yang 50 juga bisa. 50 untuk ngelihat misalkan jarak waktu 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Kalau misalkan yang 100 untuk ngelihat 5 bulan gitu ya, tren selama 5 bulan. Kalau yang 100 di sini untuk ngelihat tren secara jangka panjang 10 bulannya seperti apa gitu. Iya. Oke. Paham. Cuman, Oke, itu pakem-pakem teknikalnya ya. iya sih, sebenarnya technical tools kan untuk membantu kita mempermudah kita mendapatkan informasi. Tapi dari informasi tersebut kita nggak bisa langsung telan mentah-mentah. Oh berarti kalau misalkan harganya ada di atas garis berarti bisa buy gitu. Nggak langsung seperti itu. Cuma memberikan kita satu informasi yang perlu kita olah lagi gitu. Kadang-kadang trader technical itu kayak cuman istilahnya, oh harganya udah di atas garis langsung beli gitu ya. Tapi nggak semudah itu. Tetap harus kita olah, kita coba untuk cocokin dengan indikator atau technical clue yang lain atau technical informasi yang lain, baru nanti kita decide whether it is good to buy or not, kayak gitu kurang lebih. Jadi targetnya sendiri sih kalau aku lihat dia sangat besar probabilitasnya untuk retest ke support yang ada di bawah di sini nih, di sekitar harga 120 sampai 150-an lah ke bawah. Kayak gitu. Kalau kita lihat juga sekarang trennya masih sangat strong downtrend soalnya ke bawah. Dan support yang terdekat kurang lebih ada di sini sih. Kayak gitu sih proyeksi aku pribadi. Oke. Bro Andi, satu pertanyaan dari gua ini karena waktunya juga udah sangat di penghujung nih. Topik dari Bro Andi di Q3 itu boleh nggak nih di-spill gitu? 1 atau 2, 3 juga boleh deh Bro Andi. 4, 5. 4, 5. Aku pribadi boleh dong. Ya yang kita bisa yang bisa kita perhatiin gitu kan, tadi Bro Andi udah ngajarin cara ngelihatnya gimana. Jadi kayak dikasih tahu aja yang mana gitu, nanti dianalisa sendiri sama Cuan Troopers nih, jadi PR nih. Ya boleh aku coba bahas satu persatu, tapi biasanya aku kalau misalnya share ke member juga sesuatu yang liquid, jadi mereka juga nggak perlu khawatir tentang likuiditas, karena kita nggak tahu nih kalau misalnya kita share ke member tuh seberapa besar sih dia punya dana gitu ya. Jangan sampai Iya, fair enough. naik 10
lantai atau 5 lantai misalkan Dana Jumbo gitu kan. Nah, kalau aku pribadi sih, pertama tadi kita udah bilang masih di BBRI. Kenapa? Dan ini targetnya sendiri buat aku personally di 6.000. Karena ini pertama satu psychological resistance. Yang kedua, memang dia udah all time high. Dan dia itu salah satu saham yang menurut aku leading juga di sektornya sendiri gitu ya. Kalau kita bandingin sama top 4 yang lain, itu dia masih ini. Dia masih belum all time high, tapi dia udah all time high si BBRI ini gitu ya. Dia juga udah ngalamin konsolidasi yang menurut aku sangat-sangat ini sih sangat-sangat kuat, sangat strong, dan inflow daripada foreign-nya juga udah jelas banget di sini di BBRI. Sebenarnya aku udah sering bahas banget ini sih, kalau teman-teman di sini cuan troopers juga ada yang gitu ya, harusnya udah cuan gitu ya. Itu satu. Sebenarnya ada lagi. Sebenarnya ada lagi gitu ya. Kalau aku pribadi tuh kayak ini juga Unilever juga sebenarnya ada tanda-tanda dia mau ini sih. Ada tanda-tanda dia mau reversal harusnya, karena secara flow tuh udah bagus banget. Cuman memang secara harganya dia masih di sebuah fase akumulasi ya di area sini. Kalau kita lihat secara monthly di area sini, tapi dia secara technical sebenarnya dia udah menarik, dan secara flow juga udah menarik. Cuman nanti harus, kalau yang ini harus teman-teman ini lagi ya, teman-teman cari lagi di mana potensial entry-nya, karena menurut aku pribadi saat ini udah cukup udah cukup ada di area-area overbought di atas ini gitu. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu ke bawah ini untuk Unilever, dan kita lihat di area sini neckline apakah dia berhasil untuk ada muncul rejection dan naik ke atas, atau malah drop lagi lanjut ke bawah kayak gitu. Jadi ini perlu further analysis dan wait and see, karena di sini adalah area-area yang menentukan. Kalau misalnya dia break daripada trend line yang ada di sini, ini menurut aku akan menarik banget untuk Unilever. Karena personally aku coba kemarin ini analisis menggunakan yang namanya Elliott Wave Theory, harusnya ini bisa jadi menarik kayak gitu. Ya, karena flow-nya udah jelas lah ya untuk Unilever sendiri. Kalau misalkan ini BBCA juga sebenarnya oke, cuman harus diperhatikan nanti ketika dia nyampe di 9.400 di all time high-nya di sini, atau di harga tertingginya di sini, dia ada rejection atau ada outflow yang signifikan atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya enggak ada, dia harusnya tembus ke atas, karena inflow-nya juga cukup baik gitu ya di BBCA. Apalagi ya, kemarin tuh sebenarnya kalau di member kita udah share ASI gitu ya. ASI juga menarik karena ASI ini pertama secara inflow bagus, kemudian kemarin ini juga secara konsisten bergerak di dalam sebuah bullish channel, dan juga dia ada di atas moving average. Ini ada 3 moving average ya, jadi semuanya bergerak di atas moving average, which is good gitu. Ini uptrend juga, tapi untuk saat ini kalau misalkan masih mau masuk di sini harus cari area entry yang lebih baik lagi gitu. Kalau sisanya mungkin infrastruktur nanti bisa coba di apa ya istilahnya, kayak misalkan saham ada 2 sektor gitu ya yang saat ini juga bisa dipertimbangkan untuk short term trade kayak gitu. Misalkan infrastruktur kayak ADI di sini juga menarik. Harga yang menarik buat aku pribadi kalau misalkan dia ada retest dulu nih ke area harga ya 410 gitu ya, sekitar 410. Ini bisa menjadi menarik. Kemudian ada juga di properti ada BSDE juga. Di sini juga kalau kita lihat secara moving average ini juga udah di atas 3 moving average di sini, which is a strong bullish gitu ya. Nah di sini kemarin sempat koreksi. Di sini kita tinggal lihat dia ada potensi membuat descending broadening wedge seperti ini. Jadi seharusnya dia akan koreksi dulu kurang lebih ke sini, atau maksimalnya dia akan membuat inverted head and shoulder lah kurang lebih ya di sini. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah ini kalau misalkan nanti dia breakout lagi ya ini bakalan lanjut gitu naik ke atas. Kurang lebih kayak gitu sih mungkin sektor-sektor yang bisa dilihat dan saham-saham yang bisa dipertimbangkan. Mantap. Oke.
Mantap. Ini enak banget nih ya buat teman-teman Cuan Troopers, sudah dapat banyak banget bocoran dari Bro Andi dan Bro Daniel juga. Thank you banget buat insight-nya. Ini udah pas banget kita waktunya. Mau ingetin buat teman-teman Cuan Troopers yang ketinggalan nonton Aji Live ini ada di feed Super Sekuritas ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal lagi. Bro Andi, thank you banget ya buat kesiapannya malam hari ini. Sama-sama. Thank you Bro Andi. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Thank you juga Bro Daniel ya bro ya. Thank you banget ya. Oke, selamat malam Siap. semuanya. Thank you Bro Andi. Yuk. Bye semua.